Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Ridwan Rafael dengan hingga setempat ini saya akan menjadi moderator dari kelompok Android Telkom yang beranggotakan 4 orang. Ini bersama Reza dengan individu kira Captain Anissa Dwi Sapaa dengan NIM 229, Nawati dengan NIM 20, serta Ahmad Ahmad dengan NIM 023. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Captain Anissa Dwi Sapaa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Septina Nisa Dwi Safa. Di sini saya akan menerangkan tentang topik yang akan kami bawa, yaitu adalah pelayanan hak atas kesehatan di Indonesia Perspektif Konvenan Ekosop. Yang pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud bahwa pelayanan hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip availability, acceptability, adaptability, accessibility menurut Konvenan Umum Ekosop. Jadi dalam perjanjian internasional tentang hak ekonomi dan sosial budaya tahun 1966, dalam pasal 12 ayat 1 berbunyi negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Dalam konteks religius, hak ini merupakan karunia Tuhan dan Tuhanlah yang berhak mencabutnya. Pentingnya kesehatan bagi hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Implementasi hak atas kesehatan dalam konteks hak asasi manusia dalam upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip. Yang pertama, prinsip availability, yaitu pelayanan kesehatan di mana negara haruskan memiliki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Kedua, aksesabilitas atau accessibility, yaitu fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi dalam yurisdiksi negara. Accessibility memiliki 4 dimensi yang saling terkait, yaitu tidak diskriminasi, terjangkau secara fisik, terjangkau secara ekonomi, dan akses informasi yang mudah untuk dicari. Yang ketiga adalah penerimaan atau acceptability. Segala fasilitas kesehatan, barang, dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya. Misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok, dan masyarakat, sensitif terhadap gender dan persyaratan siklus hidup. Yang keempat adalah kualitas atau quality. Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, serta memadai dalam segala fasilitas. 4 prinsip di atas harus dipenuhi dalam hak kesehatan bagi masyarakat agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan hak yang sama tanpa mendapatkan diskriminasi sesuai dengan asas non-diskriminasi dalam hak asasi manusia. Next. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai,
kesehatan, kesejahteraan diri, kesehatan yang tinggi dan menjadi kewajiban konvenan internasional ekonomi, sosial, dan budaya. Sepertinya ada gangguan dari baiklah baiklah kalau itu untuk selanjutnya disampaikan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Alfan. Untuk Muhammad Alfan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pemenuhan hak atas kesehatan publik menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan prinsip progressive in result. Sebelum masuk ke materi yang utama, di sini saya akan menjelaskan progressive in result itu apa sih? Jadi progressive in result ini yaitu suatu proses atau tahapan yang untuk mencapai suatu kepastian gitu, yang sudah pasti gitu. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa sih? Yaitu hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, yang didapatkan bukan dari pemberian masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia juga merupakan seperangkat standar normatif universal yang tersusun dengan baik dan sah menurut hukum. Hak asasi manusia mempunyai prinsip universal yang tidak dapat menghapuskan perbedaan atau kekhususan nasional atau regional. Secara normatif, konsep hak asasi manusia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak warga negara menurut Manfred Nowak merupakan hak yang khusus diberikan untuk warga negara. Lebih lanjut, dalam deklarasi Prancis pada tahun 1798 memperkenalkan perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak warga negara ialah hak-hak yang dibatasi untuk warga negara saja, dan sepanjang aturan-aturan negara tentang hak tersebut tidak menyentuh orang asing. Sementara itu, pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa warga negara berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada warga negaraannya, serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan perbedaan keduanya terletak pada sumber hak dan sumber universalitas suatu hak. Sumber hak di sini ialah hak asasi manusia bersumber dari martabatnya sebagai manusia atau bersumber dari Tuhan. Sedangkan hak warga bersumber dari hukum positif suatu negara yang melekat pada status warga negaraan seseorang. Dan yang kedua ada sifat universalitas suatu hak. Hak asasi manusia yang bersifat universal tidak dibatasi oleh negara, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang diberikan oleh suatu negara sebagai akibat dari status kewarganegaraan seseorang. Sehingga meskipun keduanya berbeda, tapi masih saling berkaitan dengan satu sama lain. Misalnya saja nih, kaitannya adalah dengan pelayanan kesehatan tersebut, mungkin secara klise terdengar pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak warga negara. Meskipun begitu, hal ini Permisi. Ini suaranya
lihatnya sepertinya kan sedang ada kendala jaringan. Nah, orang yang kata akan saya lanjutkan kepada WNI. Untuk WNI, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apakah kebijakan BPJS dan praktiknya itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di awal. Oke, next. Pada pelaksanaan program BPJS telah memenuhi prinsip availability sesuai dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, mendukung rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut untuk menyesuaikan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari prosedur administrasi yang jelas dan mudah, ketersediaan obat dan peralatan medis, serta pelayanan standar sesuai standar. Oke, next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tujuan BPJS itu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga. Maka hal tersebut juga sesuai dengan prinsip accessibility karena mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan baik untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Salma Reza. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi yang nomor 4, yang mengenai bagaimanakah pelayanan kesehatan warga masyarakat di daerah terpencil jika ditinjau dari prinsip nomor 1 di atas. Next. Pada lingkup nasional, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian bagi masyarakat di daerah terpencil untuk menerima pelayanan kesehatan. Maka pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip availability. Next. Namun dalam bidang sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di daerah terpencil seringkali dijumpai masih mengalami keterlambatan. Misalnya dalam cakupan pelayanan puskesmas relatif rendah serta ketersediaan obat dan administrasi yang belum terjamin. Di daerah terpencil juga seringkali tidak memperhatikan fasilitas dan sarana kesehatan di puskesmas sehingga kesulitan air bersih yang diikuti sanitasi buruk di wilayah tersebut sehingga tidak sesuai dengan prinsip adaptability dan accessibility. Pemerintah harus memperhatikan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil dan perbatasan. Karena hingga saat ini hal tersebut masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Perbaikan sektor kesehatan tidak hanya soal perbaikan fisik, yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana kemudahan masyarakat untuk menjangkau sarana kesehatan. Ini penting karena berkaitan erat dengan efisiensi. Kondisi saat ini masyarakat di pelosok masih menghadapi kesulitan karena minimnya alat dan jaringan transportasi menuju puskesmas serta fasilitas kesehatan yang lainnya. Tidak hanya itu, belum meratanya penyebaran tenaga dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya di daerah tertentu sangat mempengaruhi, terutama pada daerah terpencil atau daerah-daerah perbatasan. Terlebih, masih minimnya fasilitas yang tidak memadai merupakan pekerjaan rumah bagi para pemerintah
dengan adanya keterbatasan fasilitas alat penunjang bagi kesehatan serta fasilitas sarana dan prasarana kesehatan di daerah yang seharusnya menjadi bentuk pelayanan dasar, berharap pemerintah lebih meningkatkan perhatian serta membuat kebijakan dan program kegiatan yang lebih fokus, terencana, dan terpadu dalam kegiatan peningkatan layanan kesehatan. Serta masyarakat yang sehat, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, sehingga dapat menunjang segala aspek sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Maka sangat dibutuhkan layanan kesehatan yang sangat-sangat layak untuk masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok Royal Telkom. Apakah ada yang ingin bertanya? Permisi Mas, saya ingin bertanya. Oke. Pertanyaannya ini. Pelayanan kesehatan di masyarakat, misalnya itu di puskesmas maupun juga di rumah sakit kan, itu kan biasanya antriannya panjang dan membuat orang kesal nunggu lama karena pelayanan yang kurang memadai. Misalkan saya sebagai mahasiswa itu, maksudnya mahasiswa rantauan gitulah. Terus pergi ke rumah sakit untuk berobat. Ya, ini kan saya datang dari pagi untuk mendapatkan pelayanan di sana. Pelayanan tersebut selalu mendapatkan tanggung jawab sehingga saya itu kesel dan harus mondar-mandir. Nah, bagaimana cara mengatasinya pelayanan kesehatan itu agar tidak menyusahkan orang yang lagi sakit? Karena hak saya itu untuk berobat yang di sana tidak dilayani secara baik gitu loh. Sekian saja. Pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu. Izin untuk menjawab. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Davin Rahmatullah. Permasalahan sistem antrian, terutama di pelayanan kesehatan, adalah hal pelik di negara ini. Tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit pun pada saat ini tuh seperti menjadi tempat tunggu, bukan hanya sekedar tempat pelayanan kesehatan atau tempat untuk berobat. Hal ini terjadi karena waktu tunggu yang justru lebih lama. Dan masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan waktu tunggu yang nggak sebentar gitu ya. Padahal untuk standar waktu tunggu sendiri, pemerintah sudah menetapkan waktu tunggu minimal untuk tipe pelayanan. Contohnya saja, untuk waktu tunggu pasien rawat jalan adalah 60 menit atau kurang dari 60 menit. Standar ini berdasarkan pada standar pelayanan minimal berdasarkan Kemenkes nomor 129/Menkes/SK/2 Romawi tahun 2008. Namun pada kenyataannya tak sedikit pasien yang bisa menunggu lebih dari waktu tunggu minimal seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, dan pengobatan serta perawatan masyarakat. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan mutu pelayanan dari suatu rumah sakit? Misal bisa dengan membuat standar kualitas jasa kesehatan. Terus bisa juga untuk mengatur rancangan strategis untuk meningkatkan kinerja anggota dan fasilitas. Terus juga bisa dengan cara bekerja sama dengan mitra yang mendukung perubahan sistem kesehatan agar tercapai kualitas pelayanan yang bagus.
lalu ada memantau dan mengevaluasi upaya perbaikan yang diberlakukan. Mungkin juga bisa dengan menambah anggota seperti dokter ataupun perawat ataupun lain sebagainya yang bisa menunjang untuk apa ya, untuk seseorang yang sedang sakit ini cepat mendapatkan penanganan. Mungkin itu dari saya. Untuk teman-teman mungkin ada yang ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih. Tidak ada. Terima kasih jawabannya, Mbak Luis. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok Fluid Telkom. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septina Nisa Dwi Safa'a. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok Political Right. Anggota dari kelompok Political Right adalah M. Davin Rahmatullah dengan NIM 256. Kemudian ada Redifa Syafri Abiyo dengan NIM 214. Yang terakhir ada Denny Wong Ruitan ada dengan NIM 234. Oke, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Davin Rahmatullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Terima kasih moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan Indonesia adalah negara hukum yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berarti pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus ada hak politik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, merupakan bagian dari hak kebebasan pribadi yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. HAM itu selalu terkait dengan sistem politik demokrasi. Dalam suatu negara, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Bahkan partai politik dianggap sebagai pewujudan atau lambang negara modern. Yang ketiga adalah hak politik, merupakan suatu hak yang dimiliki seorang atau masyarakat dalam berpartisipasi yang berkenaan kegiatan pemerintah. Contohnya yang seperti bawah itu, hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan pemilihan umum, seperti caleg, DPRD, DPR, ataupun presiden. Next. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 43 ayat 1, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini hak politik yang dilindungi instrumen hukum internasional maupun hukum nasional Republik Indonesia mencakup hak-hak sebagai berikut. Yang pertama adalah hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Berarti masyarakat itu berhak memilih
dan dipilih dalam pemilihan. Jadi tidak ada namanya keterpaksaan oleh orang. Yang kedua, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya. Yang ketiga, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintahan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Berarti hak kita itu boleh mengajukan pendapat. Berarti kalau pendapat atau usulan kita tidak diterima atau tidak diperbolehkan oleh pemerintah, berarti hak itu tidak terpenuhi. Terus yang keempat, hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan. Berarti hak kita untuk duduk di masa jabatan seperti jabatan presiden itu hak kita, berarti sudah terpenuhi. Next. Selanjutnya adalah hak-hak yang diatur dalam pasal 21 DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu 1. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Yang kedua, berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. Yang ketiga, kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, di mana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni. Dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Dalam International Convention on Civil and Political Rights atau ICCPR 1966 berkaitan dengan hak politik warga negara yang menegaskan dalam pasal 25 yaitu hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar. Salah satu hak politik yang dijamin dalam konvenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Davin sebagai pemateri pertama. Kemudian kita akan berlanjut kepada pemateri kedua, yaitu Redifa Syafri Abiyu. Tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah TNI boleh memiliki hak pilih atau dipilih dalam pemilu? sebelum saya menjelaskan kenapa apakah boleh, saya akan menjelaskan dasarnya terlebih dahulu. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan abdi negara. Dia bertugas untuk menjaga pertahanan serta keamanan negara. Dan di mana dalam sejarah Indonesia ini, TNI pernah terlibat secara langsung dalam politik praktis. Namun saat ini TNI sudah tidak memiliki hak pilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang tegas menyatakan bahwa TNI dilarang menjadi anggota partai politik dan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu maupun jabatan politis lainnya. Yang dimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini
merupakan undang-undang pertama yang mengatur netralisasi TNI pasca reformasi. Dimulai pada saat Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi yang pada saat itu masih satu instansi yang bernama ABRI itu diberikan hak memilih sebagaimana hak yang sama sebagai warga negara dalam ranah publik dalam ranah politik untuk memilih. Namun hal ini dapat mengakibatkan instansi TNI menjadi terpecah-pecah atau terpecah-pecahnya karena memilih hak untuk memilih pihak atau partai politik. Karena antara satu anggota dengan anggota yang lain memiliki hak pilih yang berbeda-beda dalam memilih sehingga dapat mengakibatkan perpecahan dalam instansi TNI. Next. Lalu pada masa Orde Baru, keberadaan TNI atau ABRI di sini itu dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang saat itu masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam politik ini dan dalam proses politik ini ditegaskan dalam Undang-Undang 1915 tahun 1999 khususnya pada pasal 11 yang menyatakan TNI sudah tidak punya memilih, tidak bisa digunakan hak demokrasi. Serta pada pasal 14 yang menyatakan bahwa TNI tidak menggunakan hak pilih. Mengingat fungsi TNI atau ABRI sebagai alat negara dan kekuasaan nasional yang harus tetap bersatu. Namun di dalam wadah ABRI tetap diberikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan pimpinan menjadi anggota legislatif ditegaskan pada pasal 10, 14, dan 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1990. Next. Kemudian pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998, reformasi memecah ABRI menjadi TNI dan Polri. Reformasi memecah instansi ABRI menjadi dua, yaitu TNI dan Polri. Penyelenggaraan pemilu yang seharusnya dilakukan pada 2004 dipercepat pada tahun 1999 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 3 tahun 1999 dan ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu pada pasal 30, anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih karena ABRI memiliki peranan dalam sistem politik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, ABRI juga mendapatkan kursi lembaga perwakilan rincian anggota partai politik hasil pemilu sebanyak 482 kursi dan anggota ABRI hanya 38 kursi saja. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rediva sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada pemateri terakhir yaitu Denny Warwitan. Untuk waktu tempat dipersilahkan. Apakah Mas Didi ada di tempat? Baik. Untuk pertanyaan ketiga sendiri ada dalam pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di mana di situ dijelaskan bahwa dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009, anggota TNI dan anggota polisi Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Lalu diatur juga dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana yang berisi setiap prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota politik, lalu politik praktis, bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya. Lalu ada sejarahnya sendiri di mana ketika Orde Lama, keterlibatan tentara dan polisi dalam pemilu juga terjadi di Orde Lama.
Dalam pemilu pertama yang digelar tahun 1955, semua warga negara yang berusia 18 tahun atau yang sudah kawin berhak memilih. Ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan yang berlaku saat itu. Bahkan mengatur mekanisme hak pilih khusus tentara dan polisi diatur pasal 3 ayat 1 UU tersebut bunyi, pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak pilih bagi anggota-anggota angkatan perang dan polisi yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukan, dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka lakukan. Dan kenapa tidak boleh ikut? Di era Orde Lama sendiri, keterlibatan ABRI dalam politik menyebabkan anggota ABRI menjadi terkotak-kotak dalam partai politik yang mereka dukung. Hal ini menyebabkan ABRI menjadi tidak solid dan terpecah. Untuk mengatasi ini, pada masa Orde Baru, ABRI diberi jatah keanggotaan di parlemen DPRD, dan MPR tanpa melalui pemilihan, melainkan pengangkatan ini dimaksudkan agar anggota ABRI tidak lagi terkotak-kotak dan bisa berdiri di atas semua golongan. Namun pada kenyataannya prinsip berdiri di atas semua golongan justru berkembang liar menjadi mengatasi semua golongan. ABRI digunakan sebagai alat kekuasaan. Akibatnya, ABRI tidak hanya terlibat dalam kegiatan politik, tapi juga berperan dalam seluruh proses dan mekanisme politik yang berlangsung. ABRI bahkan ikut mengawasi secara langsung dan mengintervensi proses pemilu untuk menyelesaikan masalah ini. Keterlibatan tentara dan polisi dalam politik dikoreksi hak ABRI yang kemudian dipisah menjadi TNI dan Polri. Dalam berpolitik pun dicabut, TNI dan Polri tidak diberi hak pemilu, dan tidak ada lagi pengangkatan anggota dari dua institusi ini di lembaga perwakilan. Hingga kini, TNI dan Polri sepenuhnya hanya menjadi alat negara yang profesional, memulihkan hak cipta TNI yang bisa ditelaah. Menurut saya apabila anggota TNI diberi suara, maka akan terjadi polemik seperti halnya Orde Lama atau Orde Baru, di mana itu akan mengganggu keseimbangan sistem pemilu di Indonesia. Jadi menurut saya sebaiknya tidak ada hak memilih bagi prajurit seperti itu. Ya, itu saja dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Denny. Jadi semua pemateri sudah memaparkan materi kami. Jadi, apakah ada pertanyaan untuk ketiga pemateri? Ya, baik, saya izin untuk bertanya. Baik, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya mau bertanya. Ini kan kita membahas pemilu dan anggota TNI ya. Nah, kalau kita ambil contoh dari Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan putra dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana Bapak Agus ini merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat, kalau tidak salah yang memiliki pangkat mayor, telah resmi mengundurkan diri dari Kesatuan Dinas TNI Angkatan Darat dengan alasan beliau ingin terjun ke dalam dunia politik. Untuk mengikuti jejak sang ayah, menurut kelompok kalian, apakah pengunduran diri sebagai anggota TNI ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia apabila seseorang TNI tersebut ingin menjadi politisi? Nah, atau justru menurut kelompok kalian nih, seseorang tersebut memang harus mengundurkan diri terlebih dahulu untuk dia mencalonkan dirinya sebagai anggota politisi. Nah, padahal dalam kenyataannya kan seseorang yang mencalonkan diri dalam dunia politik, beliau ini belum tentu memperoleh pemungutan suara yang bisa membuatnya untuk menang. Nah, kalau votingnya kalah, otomatis seseorang tersebut sudah tidak memiliki pekerjaan. Nah,
Jelaskan dan beri tanggapan menurut kelompok kalian, apakah pengunduran diri dari seorang TNI untuk menjadi seorang anggota politisi melanggar hak asasi manusia atau tidak? Karena mengingat setiap manusia memiliki hak dalam berpolitik. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk diberi waktu agar pemateri menyiapkan jawabannya. Mungkin jika ada pertanyaan lain, silahkan. Jawab. Baik, moderator saya ingin menjawab. Baik, silahkan. Moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Louis. Apakah TNI harus keluar dalam diskusi TNI agar itu? Kalau menurut kelompok kami itu tidak melanggar HAM apapun, karena sudah ada dalam ketentuan TNI itu sendiri bahwa syarat di mana syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil atau semua apapun yang termasuk dalam pemilu itu tidak boleh ada seragam TNI atau tidak boleh adanya seragam TNI atau itu atau saya akan menjawab pertanyaan dari Louis, di mana dalam undang-undang sendiri pilkada, undang-undang pilkada menyatakan dan mensyaratkan bahwa menjadi anggota TNI, polisi atau pegawai negeri sipil harus mengundurkan diri dari jabatannya, yang misalnya seorang TNI tidak melepaskan jabatannya dan menjalankan sebagai polisi, mereka bisa saja seperti di masanya Orde Baru, yang mana pengabdi negara yang mengatur kekuasaannya dengan kekuatan militer. Dan itu juga sudah ada di dalam surat telegram Panglima TNI yang berbunyi, setiap anggota TNI yang ingin terjun ke dalam dunia politik harus membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan surat tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jadi yang dimana apabila ia tidak terpilih, maka yang bersangkutan tidak dapat kembali lagi menjadi anggota TNI. Itu jawaban dari. Izin menambahkan. Baik, silakan. Tadi kan ada tuh disebutkan ini. Kalau kita calon dan mungkin kita kan tidak tahu apakah itu bisa jadi calon atau tidak. Kalau tidak kan bisa aja kehilangan pekerjaannya ya. Betul nggak tadi? Nah, Iya, betul. itu kan niat dia, hak dia untuk memilih dia, memilih pekerjaan dia pengen seperti apa. Berarti pekerjaan itu kan kalau dia sudah ingin menjadi politis, pasti ada rencana yang sudah dia ambil dari dulu. Mungkin dari uang tabungan dia yang dari militer itu sudah banyak,
dia gunakan untuk politik kayak gitu. Dan mereka selalu belajar dari politik. Tidak mungkin langsung menyerah. Pasti selalu belajar dari kesalahan. Itu saja sih, Sian, dari saya. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sangat bagus dari Mas Rediva dan Mas Davin. Apakah ada feedback dari penanya? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup itu saja dari kelompok Political Right. Bila saya selaku moderator, bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi